Nah ini agak lucu nih, katanya gue dibilang ngebela pelatih yang sekarang. Kagak, gue nggak bela siapapun. Gue bukan ngebela STY yang lama, atau gue ngebela pelatih yang sekarang juga kagak. Gue adalah pendukung timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia. Karena gue cinta banget sama Indonesia ini. Tapi gue tetap memberikan pendapat gue tentang segala kejadian. Jadi gue melakukan sebuah pendapat itu per kejadian, subjeknya siapa, apa yang telah dibuat, dan dampaknya apa. Jadi jelas, nggak merembet kemana-mana. Contoh, waktu STY dipecat, gue kagak terima. Itu proses pecatnya itu adalah kejadian anti klimaks menurut gue. Gila sih, orang udah bangun pondasi, udah bangun dinding, udah dicat, tinggal atap doang, tiba-tiba diberhentiin. Gue rasa itu kurang tepat, karena udah tinggal di ujung doang. Apa nggak pas nanti kalau nggak lolos aja? Dan akhirnya federasi melakukan perekrutan untuk pelatih-pelatih yang menggantikan pelatih yang lama. Suklah nih Belanda sentris ke Indonesia, bener nggak? Mulai geng Belanda ini mendapatkan hasil yang kurang bagus di progres jangka pendeknya, dan sekali lagi membawa pondasi dan sistem yang baru. Gue tekenin lagi, membawa pondasi dan sistem yang baru. Pondasi lama dibongkar dong, jadi perlu waktu untuk berbenah lagi. Seperti statistik yang di bawah, dengan kita bermain secara confident high press hingga ada 0 shoot, kalau menurut gua masih bisa toleransi itu. Nah, merubah formasi, merubah sistem itu nggak segampang kita pikir. Butuh adaptasi dari pemain, adaptasi juga dari pelatih ngelihat pemainnya, belum lagi pemilihan pemainnya, belum lagi program-program yang akan dijalankan, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama menurut gue. Makanya pas dibanding-bandingin sama pelatih lama, gue agak kurang setuju. Karena untuk penilaian atau KPI seorang pelatih itu, masa jabatan itu masuk ke dalam pembaginya, bener nggak? Tapi menurut gue kalau Kluivert tidak bisa meloloskan Indonesia untuk program jangka pendeknya, pendapat gue emang harus diganti. Karena apa? Impact dari kejadian yang lalu, menurut gue begitu. Tapi apakah dengan tidak lolosnya atau gagalnya, misalkan ya gagal nih, geng kepelatihan Belanda ini jelek? Ya nggak juga, karena mereka datang dengan jangka waktu yang sempit dan membawa program yang harus dijabarkan secara panjang. Apalagi kalau gue lihat permainan Indonesia sekarang lebih menuntut untuk basic skillnya udah bagus, udah mumpuni. Kepintaran individu harus bisa mengikuti pola formasi. Tapi itu semua menurut pendapat gua. Tapi menurut pendapat lo gimana? Tulis di komen, jangan lupa follow gua.